مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين القلب الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Purwati, seorang muslimah berhijab yang penuh semangat, berdiri di teras rumah sambil menatap matahari terbit. Kemudian ia mengucapkan syukur kepada Allah dengan harapan agar perjalanan ke Italia sebagai TKW bisa membantunya keluar dari kemiskinan, sementara keluarganya hanya mengiringi dengan doa dan restu. Ayahnya, Pak Rahman, berkata dengan suara bergetar, "Nak, engkau harus tetap teguh memegang iman dan menjaga kehormatan sebagai wanita muslimah di negeri orang," lalu menepuk pundak Purwati pelan sebelum mengizinkannya berangkat. Purwati mengangkat koper tuanya, melangkah dengan mantap ke arah mobil tetangga yang hendak mengantarkannya ke bandara, dan ia yakin bahwa pengorbanan ini akan memberi manfaat besar bagi keluarganya. Ibu Purwati menahan air mata saat melihat putrinya naik ke dalam mobil, kemudian merapalkan doa agar Allah senantiasa melindungi dan memudahkan segala urusan Purwati. Di perjalanan menuju bandara, Purwati membayangkan masa depannya di Italia yang konon menjanjikan, tetapi ia juga menyadari bahwa segala sesuatu dapat terjadi, sehingga ia terus berdoa demi keselamatannya. Setibanya di bandara, petugas menyambutnya dengan ramah sambil memeriksa paspor dan dokumen kerjanya, dan Purwati menjawab setiap pertanyaan dengan yakin karena seluruh berkas telah diurus dengan lengkap. Beberapa penumpang lain yang juga ingin bekerja di luar negeri tampak berbaris menunggu giliran pemeriksaan, dan Purwati sempat berbincang singkat dengan mereka tentang harapan serta kecemasan menghadapi negara asing. Seorang wanita parubaya yang tampak bijaksana sempat memberitahunya, "Nak, jika ada kesulitan, jangan ragu meminta tolong kepada Allah, karena dialah penolong terbaik." Lalu tersenyum hangat sebelum melanjutkan langkah. Pesawat yang akan ditumpanginya akhirnya dipanggil untuk boarding, dan dengan keyakinan yang kuat, Purwati melangkah naik ke tangga pesawat, mengenakan hijabnya dengan rapi sambil terus berzikir pelan. Ketika pesawat mulai mengudara, Purwati memandang keluar jendela, menyaksikan awan putih membentang luas, seraya membisikkan doa. "Ya Allah, jadikan perjalanan ini awal yang penuh rahmat dan lindungilah aku dari segala fitnah yang mungkin menghadang." Pesawat yang dikendarai pilot tampak stabil di ketinggian puluhan ribu kaki, sedangkan Purwati duduk di kursinya sambil mengamati penumpang lain yang tampak tenang namun sesekali menyimpan sorot mata penuh kecurigaan. Pramugari mengumumkan bahwa penumpang boleh menggunakan fasilitas toilet, dan Purwati memutuskan untuk mengambil air wudhu. Lalu ia berjalan menuju toilet sambil menenteng tas kecil berisi perlengkapan sholat. Setelah keluar dari toilet, Purwati melihat seorang pria asing berwajah dingin memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun ia memilih berlalu dan kembali ke bangkunya tanpa menaruh curiga. Pria tersebut, yang kelak diketahui bernama Marco, sesekali berbisik kepada seorang wanita bernama Valentina, dan mereka tampak seperti menyembunyikan sesuatu di balik percakapan singkat yang mencurigakan. Seorang pria tua bijak bernama Ahmad duduk di bangku sebelah Purwati, lalu ia menegur pelan, "Nak, hati-hati di negeri orang, jangan sampai engkau percaya begitu saja pada orang yang baru dikenal." Dan Purwati hanya mengangguk sopan. Valentina, dengan pakaian modis yang mencolok, mondar-mandir di lorong pesawat sambil melirik Purwati, seolah-olah sedang memperhatikan gerak-gerik muslimah muda itu dengan maksud tertentu. Dalam suasana yang tampaknya masih biasa saja, pramugari tiba-tiba mengumumkan cuaca di luar sedikit bergejolak, dan para penumpang diminta tetap duduk di kursi masing-masing dan mengenakan sabuk pengaman. Di tengah guncangan ringan, Ahmad memulai obrolan ringan dengan Purwati tentang pengalamannya pergi ke luar negeri, dan ia berkata dengan lembut, "Ingatlah selalu syahadatmu, karena itu adalah benteng yang kokoh." Sambil melempar senyum bersahabat. Purwati mengakui bahwa ini adalah perjalanan pertamanya ke Eropa, dan ia hanya berharap pekerjaan barunya di Italia akan membawa perubahan positif bagi ekonomi keluarganya di Indonesia. Suasana dalam pesawat perlahan kembali tenang, namun tatapan sinis Valentina terhadap Purwati tak henti-hentinya terjadi,
seakan memberi firasat bahwa sesuatu yang buruk akan segera menimpa muslimah muda itu. Beberapa saat setelah penumpang diizinkan melepaskan sabuk pengaman, Marco tiba-tiba menuding ke arah Purwati sambil berteriak. Saya melihat dia masuk ke toilet dengan gelagat aneh, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu yang mencurigakan, dan suasana kabin langsung riuh. Penumpang lain yang awalnya tenang mulai berbisik-bisik, sedangkan Purwati menatap Marco dengan bingung karena ia tidak merasa melakukan hal aneh selama berada di toilet. Valentina tampil ke depan, menambahkan, saya pun tadi melihat tas kecilnya, tampaknya ada benda terlarang di dalamnya, sehingga keributan makin menjadi-jadi di tengah lorong pesawat. Ahmad berdiri dan berkata dengan suara tegas, saudara-saudara, jangan menuduh tanpa bukti, kita harus mencari tahu kebenarannya sebelum membuat kesimpulan. Namun Marco dan Valentina saling berpandangan penuh tipu daya. Petugas keamanan pesawat segera datang, memeriksa identitas Purwati, dan meminta penumpang lain untuk kembali duduk. Sedangkan Valentina terus menyebarkan kabar bahwa Purwati adalah penyelundup. Kehebohan meluas ketika beberapa penumpang mengiyakan apa yang dikatakan Marco dan Valentina. Sementara Purwati kebingungan bagaimana membuktikan bahwa dirinya sama sekali tak terlibat barang terlarang. Pramugari mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan, mohon tenang, kami akan melakukan pengecekan, dan jika memang tidak ada barang mencurigakan, maka penumpang tersebut tidak bersalah, namun tuduhan sudah terlanjur menggema. Seorang penumpang yang percaya pada tuduhan Valentina menyahut dengan lantang, kami tidak ingin pesawat ini dalam bahaya, segera periksa wanita itu, membuat Purwati semakin terpojok. Ahmad menoleh pada Purwati dan berbisik, tenanglah, saya yakin kebenaran akan terungkap, dan Allah selalu menolong orang yang teraniaya. Lalu ia memohon petugas agar tidak bertindak gegabah. Mata penumpang lain mulai tertuju pada Purwati yang tertunduk diam, sementara Valentina dan Marco saling lempar senyum sinis, seolah memiliki agenda besar yang berusaha mereka wujudkan di balik fitnah ini. Ahmad, yang dikenal sebagai lelaki bijak berkat pengalamannya merantau di banyak negara, berdiri di tengah lorong dan berkata dengan lantang, kita tidak boleh menuduh seseorang tanpa bukti sah, karena menuduh tanpa dasar hanya akan menimbulkan fitnah dan kerusakan. Lalu ia menatap Marco dengan tajam. Valentina menanggapi perkataan Ahmad dengan nada mengejek, Pak Tua, urus saja urusanmu sendiri. Kami punya alasan kuat untuk mencurigai wanita itu, dan ia menunjuk Purwati yang diam terpaku. Seorang petugas keamanan pesawat bernama Giovanni mencoba menenangkan Valentina dan berkata, kami harus melakukan prosedur sesuai aturan penerbangan, jadi kami akan memeriksa toilet dan juga tas wanita itu. Namun Valentina terus mendesak agar Purwati segera diisolasi. Ahmad tidak tinggal diam, ia mendampingi Purwati sambil mengatakan, tetap tenang nak. Kita akan hadapi tuduhan ini dengan tenang dan sabar, karena Allah pasti membantu orang yang difitnah secara zolim. Lalu ia menasihati Purwati agar tidak terprovokasi. Marco menambahkan cerita palsu bahwa ia melihat Purwati memasukkan sesuatu ke dalam lubang toilet, dan beberapa penumpang yang mudah terpengaruh mulai mendukung pernyataan tersebut. Saat petugas memeriksa toilet, Valentina menebar gosip dengan berkata, bisa jadi dia bagian dari jaringan penyelundupan internasional. Siapa tahu ada orang lain yang membantu di pesawat ini, sehingga kepanikan makin meluas. Ahmad menegaskan ke petugas, saya yakin wanita ini tidak bersalah, tolong lakukan penyelidikan lebih objektif, dan jangan termakan cerita orang yang belum tentu benar. Sementara Purwati hanya bisa menunduk mempertahankan ketenangannya. Giovanni pun menginstruksikan agar semua saksi memberikan keterangan. Namun Marco dan Valentina terus menyudutkan Purwati dengan pernyataan sepihak, membuat petugas agak kesulitan mencari kebenaran. Ketika suara cemoohan mulai terdengar dari beberapa penumpang, Ahmad berseru, sadarlah, wahai saudara-saudara, kita ini sedang dalam perjalanan panjang, dan fitnah yang tidak berdasar hanya akan memancing murka Allah, membuat sejumlah orang mulai ragu pada tuduhan itu. Meski Ahmad telah berusaha menjadi penengah, benih-benih kebencian terus dipupuk oleh Valentina dan Marco, menandakan bahwa konflik akan semakin dalam dan perseteruan belum akan mereda. Setelah toilet diperiksa secara menyeluruh, ditemukan sebuah bungkusan misterius yang terletak di tempat tersembunyi, dan Valentina dengan cepat menunjuk sambil berseru. Lihat, inilah bukti bahwa Purwati menyelundupkan sesuatu, sehingga amarah beberapa penumpang meledak. Purwati menggenggam tas sholatnya erat dan mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu menahu soal bungkusan itu, sementara Marco menimpali dengan nada menuduh. Jangan pura-pura, kami tahu kau masuk ke toilet beberapa saat sebelum bungkusan itu ditemukan.
Ahmad segera menenangkan Purwati dan berkata kepada petugas, "Tolong periksa sidik jari di bungkusan itu. Lihat apakah betul Purwati yang menaruhnya, karena tuduhan ini terlalu ngawur." Namun petugas menganggap langkah tersebut terlalu rumit dilakukan di dalam pesawat. Valentina terus menekan Purwati dengan berkata sinis, "Sudah mengaku saja, daripada semua orang terancam karena ulahmu." Sedangkan beberapa penumpang menggumamkan kata-kata kasar dan merendahkan Purwati. Dalam suasana tegang, pramugari berupaya mengumumkan agar seluruh penumpang kembali ke tempat duduk. Namun instruksi itu tidak dihiraukan karena kebanyakan orang sudah terpancing emosi. Ahmad mengangkat tangan dan berseru, "Setiap umat Islam harus menjauhi fitnah, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Berhentilah memojokkan dia tanpa bukti." Tetapi Marco langsung menuduh Ahmad hanya ingin melindungi rekan sesama Muslim. Giovanni selaku petugas keamanan berusaha mengendalikan situasi. Tetapi Valentina mencoba mempengaruhi Giovanni dengan berbisik agar tidak terjebak dalam rayuan religius yang diucapkan Ahmad, dan Giovanni tampak mulai goyah. Purwati berusaha menjelaskan lagi, "Demi Allah, saya tidak pernah membawa barang terlarang." Namun sebagian penumpang langsung mencemooh dengan berteriak, "Itu hanya alasan," membuat Purwati semakin tertekan. Ahmad menatap Valentina dengan curiga, lalu berkata, "Ibu, kelihatannya Anda begitu gigih menuduh Purwati. Apakah Anda punya bukti kuat, atau hanya spekulasi semata?" Dan Valentina membalas dengan menuduh balik bahwa Ahmad terlibat komplotan yang sama. Pertikaian kian memanas, suasana kabin berubah ricuh. Sementara pilot mengumumkan bahwa pesawat sebentar lagi akan mendekati wilayah udara Eropa, sehingga petugas di kabin semakin khawatir situasi akan membahayakan penerbangan. Di tengah kehebohan, Valentina tiba-tiba menyerahkan sebuah foto hasil jepretan ponsel kepada petugas, yang menampilkan sosok Purwati memasuki toilet, dan ia mengklaim foto itu sebagai bukti bahwa Purwati menyembunyikan barang terlarang. Purwati dengan terguncang menegaskan, "Saya memang masuk ke toilet, tapi bukan untuk menyembunyikan benda apapun, itu murni untuk wudhu." Namun Marco menyeletuk, bahkan alasan itu terdengar mencurigakan. Ahmad berusaha menelaah foto tersebut, lalu ia berkata, "Foto ini hanya menunjukkan Purwati sedang menuju toilet, tidak membuktikan ia meletakkan benda terlarang." Namun Valentina tetap mendesak petugas agar memproses Purwati. Giovanni, yang mulai terpengaruh oleh desakan penumpang lain, memutuskan untuk mengambil sementara barang-barang Purwati, dan ia berjanji akan melakukan pemeriksaan mendalam ketika pesawat mendarat. Beberapa penumpang yang dari tadi mendukung Valentina mulai mengintimidasi Purwati dengan kata-kata kasar, sementara Ahmad meminta mereka menahan diri dan tidak bersikap berlebihan. Marco mengambil kesempatan tersebut untuk memprovokasi lebih lanjut dengan berteriak, "Jangan-jangan ada komplotan besar, kita harus memaksa wanita itu mengaku sekarang." Sedangkan pramugari terus berusaha menenangkan suasana. Ahmad menatap Giovanni dan memohon dengan nada serius, "Tolong beri kesempatan untuk membuktikan bahwa ada kemungkinan barang itu ditaruh orang lain. Jangan asal tuduh sebelum kita mendarat." Namun Giovanni tampak diliputi keraguan. Valentina memanfaatkan keadaan dengan berkata lantang, "Kita semua tahu bahwa jaringan teroris dan penyelundup seringkali beraksi di pesawat internasional. Mungkin dia sedang mencoba melarikan barang haram, sehingga beberapa orang makin ketakutan." Purwati makin terkucilkan, dan setiap ia mencoba membuka mulut, ejekan serta tatapan penuh prasangka langsung menghujamnya, hingga ia terdiam dengan kebingungan tanpa tahu bagaimana membela diri. Meski bukti foto yang ditunjukkan Valentina terlihat lemah, suasana sudah terlanjur terbakar fitnah, dan langkah-langkah damai yang Ahmad coba lakukan gagal meredam amarah mayoritas penumpang yang termakan provokasi. Ketika keributan sedikit mereda, Valentina diam-diam mendekati Giovanni di area dapur pesawat dan menyisipkan setumpuk uang ke saku seragamnya, sambil berbisik, "Pastikan dia disalahkan, maka semua akan baik-baik saja untukmu," lalu pergi dengan senyum licik. Marco berkeliaran di antara penumpang, menghasut mereka dengan menyebarkan isu bahwa Purwati adalah bagian dari sindikat yang sudah lama dicari polisi internasional, dan hal ini membuat ketakutan semakin menjadi. Sementara itu, Ahmad duduk di samping Purwati dan mengingatkannya untuk tetap tegar. "Jangan takut, Allah Maha melihat, Dia mengetahui siapa yang berbuat aniaya dan siapa yang terzolimi," seraya menasihati Purwati agar bersikap tenang. Pramugari mencoba menengahi dengan menawarkan minuman dan meminta semua penumpang untuk kembali duduk. Namun Valentina terus mengompori keadaan dengan berkata, "Kita tidak bisa tenang sebelum wanita itu diisolasi." Giovanni, yang sudah menerima suap,
mulai memperlakukan Purwati dengan lebih keras, meminta identitas dan memeriksa dompetnya, lalu berucap, "Kita akan buktikan tuduhan ini di bandara nanti, tapi sementara ini kami tahan," tanpa memberi ruang pembelaan diri lebih lanjut. Marco mendekati Purwati dan berbisik, "Kalau kau mau mengakui segalanya, kami mungkin bisa meringankan hukumanmu." Namun Purwati hanya menggeleng lemah, karena tidak ada yang harus diakui. Ahmad segera menghalau Marco dan berkata, "Jangan paksa dia mengaku sesuatu yang tidak dia lakukan, karena memaksa orang mengaku dosa yang tidak pernah ia buat adalah kezoliman." Sementara Marco terkekeh tanpa rasa bersalah. Beberapa penumpang mulai sadar bahwa ada kemungkinan Purwati benar-benar difitnah. Namun mereka tak berani bersuara lantang karena khawatir diserang balik oleh kelompok Valentina. Valentina duduk di bangkunya dengan raut kemenangan, menyeringai ketika mendengar beberapa penumpang lain merendahkan Purwati, lalu ia berbisik pada Marco, "Langkah kita berjalan mulus, tunggu saja babak selanjutnya." Ahmad memandang seluruh situasi dengan raut prihatin, menyadari bahwa fitnah yang keji ini sudah diatur secara rapi oleh pihak tertentu, dan ia memutuskan untuk mengumpulkan keberanian mencari cara membongkar intrik busuk tersebut. Purwati diangkut ke area khusus dekat kabin kru, di mana Giovanni berkata tegas, "Kami akan menahanmu di sini sampai pendaratan, jangan coba-coba macam-macam." Sementara Valentina menyelinap sesekali untuk memastikan ia tak bisa kabur. Dalam kebingungannya, Purwati sempat memohon, "Beri saya kesempatan menelepon keluarga atau pengacara." Namun Giovanni menolak mentah-mentah dan berkata, aturan penerbangan internasional tidak membolehkan panggilan sembarangan di tengah udara. Ahmad diam-diam berusaha menghubungi pihak berwenang di darat melalui pesan teks singkat. Akan tetapi sinyal pesawat tidak memungkinkan komunikasi lancar, sehingga ia hanya bisa menunggu momen yang tepat. Valentina berjalan ke lorong pesawat sambil sesekali berusaha meyakinkan penumpang lain bahwa tindakan Giovanni menahan Purwati adalah langkah pencegahan agar pesawat selamat, dan isu ini terus memanas. Beberapa penumpang yang mulai jenuh dengan keributan, berbicara pelan di antara mereka. "Kasihan juga perempuan itu, kalau memang tidak bersalah, bagaimana nasibnya nanti di negeri orang?" Namun tak ada yang berani membela terang-terangan. Marco menghampiri Ahmad dan bertanya, "Kenapa kau begitu gigih membela wanita itu? Apakah dia keluargamu?" Namun Ahmad menjawab, "Dia saudara seiman, dan saya tak tahan melihat fitnah keji merajalela." Valentina tiba-tiba menuduh Ahmad sebagai dalang di balik penyelundupan, menuding bahwa pria tua itu berpura-pura bijak demi menutupi kejahatannya, sehingga penumpang lain makin mencurigai keduanya. Giovanni mulai memerintahkan agar kedua orang itu, Purwati dan Ahmad, diamati ketat, karena ia tak mau mengambil risiko bahwa fitnah tersebut benar adanya, sekaligus memenuhi kepentingan Valentina. Dalam suasana yang kian menyesakkan, pramugari hanya bisa meminta penumpang lain agar tetap duduk dan bersiap memasuki wilayah udara Italia, seraya memperingatkan bahwa cuaca di luar cenderung berangin kencang. Di tengah tekanan ini, Purwati duduk bersandar di dinding kabin, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara Ahmad menatap ke arah Valentina dan Marco dengan tekad untuk segera menguak kebenaran. Pilot mengumumkan bahwa pesawat akan segera memasuki wilayah Italia, dan penumpang diminta kembali ke tempat duduk masing-masing. Tetapi suasana tegang tidak juga mereda karena pertentangan soal tuduhan terhadap Purwati masih memanas. Valentina mendesak Giovanni agar segera menelepon otoritas bandara di Italia, meminta polisi menunggu di landasan untuk menangkap Purwati, dan Giovanni menuruti perintah itu dengan dalih keselamatan penerbangan. Marco menyebar rumor bahwa Purwati memiliki jaringan luas di Italia, sehingga beberapa penumpang semakin yakin bahwa wanita berhijab itu memang terlibat kejahatan internasional yang mengancam keselamatan mereka. Ahmad berkali-kali berkata di tengah kerumunan, "Demi Allah, ini hanyalah fitnah terencana." Namun hanya sedikit orang yang bersedia mendengarkannya, sementara yang lain masih termakan cerita-cerita bohong Valentina. Saat lampu tanda mengenakan sabuk pengaman menyala, Purwati juga dipaksa kembali ke tempat duduknya. Tetapi ia dikawal ketat oleh Giovanni dan seorang pramugara lain, membuat penampilannya seolah seorang penjahat berbahaya. Valentina mondar-mandir sambil menunjukkan ekspresi kepuasan, hingga seorang penumpang wanita yang mulai curiga menegurnya, "Mengapa Anda begitu aktif menuduhnya, padahal Anda sendiri belum punya bukti?" Namun Valentina mengelak dengan alasan demi keselamatan bersama. Marco sekali lagi menatap Ahmad dengan sinis dan berkata, "Kalian ini sok suci, padahal mungkin saja kalian bekerja sama dalam menyebarkan narkotika," lalu memutar balik fakta agar Ahmad dan Purwati dianggap bersekongkol.
Ahmad menanggapi dengan tegas, "Insya Allah, kebenaran akan mengalahkan kebohongan, cepat atau lambat." Sambil menutup pembicaraan dan bersiap untuk mendarat, meski ia sadar situasinya semakin berbahaya. Pesawat kemudian mengalami turbulensi cukup keras, membuat beberapa orang panik, namun pilot berhasil mengendalikan pesawat, dan akhirnya roda pesawat menyentuh landasan dengan guncangan keras di Bandara Internasional Italia. Begitu pesawat berhenti total, polisi bandara naik ke kabin, siap untuk menangkap Purwati berdasarkan laporan Giovanni dan sokongan kesaksian palsu Valentina dan Marco, membuat akhir perjalanan pesawat ini penuh kecamuk ketidakadilan. Sebelum sempat diturunkan, petugas keamanan pesawat yang telah disuap Valentina tiba-tiba mengambil keputusan sepihak dengan membuka pintu kargo pesawat saat masih berada di udara, memaksa Purwati keluar dan mendorongnya tanpa parasut, hingga terdengar suara jerit kaget beberapa penumpang. Marco dan Valentina bertepuk tangan kecil sambil terkikik, seraya menganggap pembuangan itu sebagai jaminan agar tidak ada bukti yang bisa mengaitkan mereka, sementara Ahmad berteriak, "Hentikan perbuatan keji ini!" Namun terlambat. Angin kencang menyambut tubuh Purwati yang terhempas di udara, tanpa alat pengaman apapun, dan penumpang lain hanya dapat menatap dari jendela pesawat dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Valentina mencibir sambil berkata, "Begitulah nasib orang yang sok suci dan ingin menipu kami." Sedangkan Marco menambahkan, "Tidak akan ada saksi yang bisa menjebloskan kita sekarang." Ahmad bersujud di lantai kabin, memohon pertolongan Allah agar Purwati diselamatkan, karena ia yakin bahwa kematian seorang yang teraniaya tak akan dibiarkan oleh Sang Maha Penyayang. Di luar dugaan, sekonyong-konyong angin memutar arah tubuh Purwati, membawanya meluncur ke arah bawah dengan kecepatan yang berangsur lambat, seolah ada tangan gaib yang menahan jatuhnya. Beberapa penumpang yang mengintip dari jendela pesawat menjerit, "Astaga, lihat, dia masih belum menghantam tanah," dan mereka kebingungan mengapa Purwati tampak melayang lebih lama daripada yang seharusnya. Di kejauhan, tampak hutan hijau lebat yang akhirnya menyambut Purwati, dan sebagian orang berseru, "Sepertinya dia mendarat di pepohonan, entah bagaimana keadaannya." Sementara pilot berjuang menstabilkan pesawat. Ahmad menatap Valentina dan Marco sambil berseru lantang, "Allah tak akan membiarkan kezoliman menang, kalian akan melihat balasannya." Dan Valentina hanya menjawab dengan cemoohan, "Kita lihat saja." Meski kedengarannya mustahil, Purwati berhasil lolos dari kematian, terlempar jauh ke area hutan terpencil dengan kondisi sadar, sedangkan pesawat melanjutkan penerbangan darurat ke Bandara Italia diiringi kegemparan penumpang. Setelah terhempas di antara pepohonan rimbun, Purwati mendarat dalam kondisi selamat berkat dahan dan ranting yang menahan tubuhnya. Lalu ia perlahan berdiri sambil menahan rasa sakit dan kebingungan. Di sela-sela semak, ia menemukan sebuah gubuk tua yang tampak tak berpenghuni, dengan pintu kayu reot namun masih bisa terbuka ketika didorong pelan, dan Purwati memutuskan memasuki tempat itu untuk berlindung. Di dalam gubuk, terdapat banyak dokumen dan peti kayu, yang ketika dibuka berisi perhiasan emas, batu mulia, serta sejumlah uang tunai dalam mata uang asing, sehingga Purwati hanya bisa menatap heran tanpa sempat berpikir panjang. Di meja kayu reot, ia menemukan sepucuk surat wasiat yang menyebutkan, harta ini merupakan milik siapapun yang menemukannya di tengah keadaan darurat, karena aku telah mewakafkannya bagi orang-orang yang membutuhkan, disertai tanda tangan seorang dermawan Italia. Purwati menutup surat itu, menyadari bahwa situasi dirinya kini sangat genting, dan harta berlimpah tersebut mungkin bisa menjadi sarana untuk bangkit, meski ia sama sekali tidak memahaminya secara mendalam. Tubuhnya masih terasa nyeri akibat jatuh dari ketinggian. Namun ia tetap melaksanakan sholat syukur di sudut gubuk, dengan keyakinan bahwa Allah telah memberinya kesempatan hidup kedua. Ditemani cahaya redup senja, Purwati memutuskan beristirahat sejenak di dalam gubuk, sambil menanti datangnya fajar untuk mencari jalan keluar menuju peradaban terdekat. Terdengar gemerisik dari luar, namun hanya angin yang menggoyangkan daun, sehingga Purwati memilih tetap berdiam di dalam dan mengamankan dokumen serta harta yang tampaknya sekarang menjadi miliknya. Malam itu, sambil menahan lapar, Purwati mengikat barang-barang berharga itu agar lebih mudah dibawa, karena ia berencana untuk menyerahkan sebagian besar dari harta tersebut kepada pihak yang berhak jika kelak ia menemukan jalan ke kota. Kejadian luar biasa ini membuktikan bahwa Allah telah menyelamatkannya dengan cara yang tak terduga, sementara orang-orang yang melemparnya dari pesawat belum mengetahui bahwa ia masih hidup dan bahkan kini memiliki kekayaan yang tak disangka.
Di dalam pesawat yang melanjutkan penerbangan darurat ke bandara terdekat, mesin sebelah kiri tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, membuat pilot kewalahan mengendalikan laju pesawat di tengah cuaca yang tidak menentu. Penumpang menjerit ketakutan, dan pramugari mengumumkan bahwa semua sabuk pengaman harus dikenakan. Sementara Valentina dan Marco justru panik karena khawatir pesawat tidak akan mendarat dengan selamat. Ahmad duduk tenang, meski wajahnya tampak cemas. Namun ia tak berhenti melafalkan zikir dan ayat-ayat suci, sehingga pramugari yang melihatnya sempat berkata, "Tolong doakan keselamatan kita semua, Pak." Suara ledakan kecil terdengar, mesin kiri pesawat mati total, memaksa pilot mengalihkan pesawat untuk mendarat darurat di lapangan terbuka di pinggiran kota, dan kepanikan di kabin memuncak. Valentina menjerit, "Tuhan, selamatkan kami." Sementara Marco gemetar di kursi, seakan baru menyadari bahwa keangkuhan mereka tak ada artinya di hadapan musibah yang bisa merenggut nyawa kapan saja. Giovanni, yang merasa bersalah, hanya bisa menunduk sembari menahan penyesalan karena telah ikut serta dalam aksi pembuangan Purwati. Namun ia pun tidak berdaya menahan kekacauan di kabin. Pesawat mendekati lahan terbuka dengan kecepatan mengerikan, dan pilot terus berusaha mengontrol kemudi, sedangkan penumpang lainnya menjerit membaca doa dan berpegangan erat pada kursi. Akhirnya pesawat sukses melakukan hard landing. Roda-rodanya tergelincir di lapangan rumput, menimbulkan guncangan hebat yang memecahkan beberapa jendela, namun mayoritas penumpang selamat tanpa luka fatal. Ahmad turun dengan hati-hati, mengucap hamdalah karena dirinya selamat. Lalu ia menengok ke arah Valentina dan Marco yang tampak kebingungan di landasan darurat, disambut tim penyelamat yang segera berdatangan. Dalam kekalutan itu, Valentina dan Marco mulai menyadari bahwa mungkin ini pertanda buruk atas kezoliman yang mereka lakukan, meskipun kesombongan dan rasa takut masih bercampur di benak keduanya. Begitu tim penyelamat tiba, mereka mengevakuasi penumpang, lalu polisi setempat mulai melakukan interogasi singkat terhadap tiap orang, dan beberapa penumpang langsung melaporkan tindak kejahatan Valentina dan Marco. Ahmad, meski tidak menyaksikan langsung saat Purwati didorong, menjelaskan bahwa Purwati telah diusir secara paksa oleh sejumlah petugas dan penumpang tertentu. Lalu ia menunjukkan bukti percakapan yang sempat ia rekam. Valentina mencoba membela diri dengan berkata, "Dia memang berbahaya, kami hanya melindungi pesawat." Namun polisi menemukan kejanggalan ketika menanyai saksi lain yang menyatakan bahwa tuduhan mereka sekadar fitnah. Marco menyerahkan dokumen palsu untuk meyakinkan polisi. Tapi justru ditemukan fakta bahwa dokumen tersebut berasal dari jaringan penyelundupan, dan segera polisi menyita ponsel Marco untuk diperiksa lebih lanjut. Giovanni akhirnya buka suara, "Saya disuap Valentina untuk memfitnah Purwati, dan saya sangat menyesal." Sehingga polisi semakin yakin bahwa ada konspirasi di balik segala tuduhan kepada Purwati. Petugas bandara yang lain turut menegaskan bahwa tidak ada laporan intelijen mengenai keterlibatan Purwati dalam organisasi kriminal, sehingga kecurigaan yang disebarkan Valentina dan Marco terbukti palsu. Polisi segera memborgol keduanya, sedangkan Valentina berteriak, "Ini hanya kesalahpahaman, tolong bebaskan kami." Namun tidak ada yang percaya lagi pada dalihnya, sebab banyak bukti sudah terkumpul. Marco meronta saat dibawa ke mobil polisi, menyesali kelancangannya tapi tak mampu melepaskan diri dari proses hukum yang menunggunya, sedangkan beberapa penumpang menyaksikan dengan muka masam. Ahmad menyaksikan momen itu sambil berkata singkat, "Allah Maha Adil, setiap kezoliman pasti menemui karmanya." Sementara ia memikirkan bagaimana nasib Purwati yang terlempar dari pesawat dan belum diketahui keberadaannya. Di saat Valentina dan Marco menghadapi jeratan hukum yang menakutkan, kabar tentang penumpang bernama Purwati yang hilang di udara menyebar, memicu upaya pencarian resmi oleh pihak berwenang setempat. Saat situasi bandara mulai terkendali, Ahmad mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk mengadakan pencarian intensif terhadap Purwati, menjelaskan bahwa wanita itu kemungkinan selamat karena ada saksi yang melihatnya jatuh ke area hutan. Polisi Italia semula meragukan cerita tersebut, namun Ahmad menunjukkan keberadaan bukti percakapan beberapa penumpang yang mengakui melihat keajaiban saat Purwati terjatuh, sehingga tim pencari akhirnya dikerahkan. Di sisi lain, Valentina dan Marco, yang sudah berada di tahanan, mendengar kabar bahwa Purwati mungkin masih hidup, lalu Valentina bergumam ketakutan. "Kalau dia benar selamat, habislah kita." Dan Marco hanya menatap lantai sel tahanan. Ahmad mendampingi tim SAR menyisir kawasan hutan yang diperkirakan menjadi lokasi jatuhnya Purwati,
dan mereka berjalan menembus pepohonan sambil sesekali memanggil nama Purwati, berharap ada jawaban. Seorang penduduk lokal menunjukkan arah gubuk tua yang kadang kala digunakan pemburu untuk berteduh, sehingga Ahmad bersikeras agar tim SAR memeriksa tempat itu dengan cermat. Sesampainya di dekat gubuk, Ahmad meneriakkan, "Purwati, kalau kamu ada di sini, jawablah panggilan kami." Dan terdengar balasan samar, "Di sini Pak, saya butuh pertolongan." Tim SAR berlari mendekat, menemukan Purwati dalam keadaan terluka ringan namun masih kuat berdiri. Lalu mereka membantunya keluar dari gubuk sambil memberikan pertolongan pertama. Ahmad bersujud syukur, mengucap takbir berulang kali, sementara tim SAR terkagum-kagum pada ketahanan Purwati yang tetap hidup setelah terjatuh dari pesawat tanpa parasut. Purwati menuturkan secara singkat peristiwa yang menimpanya. Lalu ia menunjukkan peti harta yang ditemukan di gubuk, membuat tim SAR dan Ahmad terkejut karena jumlahnya sangat besar. Dengan bantuan pihak kepolisian, Purwati dibawa ke kota terdekat untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan kabar penyelamatannya menjadi buah bibir di kalangan masyarakat setempat. Di rumah sakit, Purwati mendapat perawatan intensif, dan setelah kondisinya stabil, polisi setempat memintanya memberikan kesaksian lengkap tentang fitnah yang menimpanya, termasuk nama Valentina dan Marco. Ahmad, yang terus mendampingi, menegaskan bahwa Purwati adalah korban konspirasi, lalu ia menyerahkan rekaman suara miliknya kepada polisi, di mana terdengar jelas upaya Valentina memancing fitnah. Media Italia pun mulai memberitakan kisah Purwati, seorang wanita berhijab yang terlempar dari pesawat dan selamat secara ajaib, sehingga publik menaruh simpati luar biasa terhadap nasibnya. Seorang pengacara bernama Christina menawarkan diri untuk mendampingi Purwati dalam proses hukum melawan maskapai dan para pelaku fitnah, menegaskan bahwa hak asasi Purwati telah dilanggar secara brutal. Ahmad menjelaskan kepada Christina bahwa Purwati tidak menaruh dendam, namun ia butuh keadilan agar kejadian sekeji ini tidak terulang lagi, dan Christina pun setuju untuk menuntut ganti rugi besar. Kabar tentang adanya harta berlimpah yang ditemukan Purwati menyebar, membuat beberapa orang meragukannya. Namun petugas setempat mengakui keabsahan surat wasiat yang ada di gubuk tua tersebut. Ketika investigasi resmi berlangsung, terungkap pula bukti kuat bahwa Valentina dan Marco terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba lintas negara, menjadikan mereka buron yang telah lama dicari kepolisian internasional. Purwati bersiap menghadiri sidang pertama di pengadilan, dengan ditemani Ahmad dan pengacara Christina. Sementara pihak maskapai juga hadir karena dituduh lalai atas perilaku kejam petugas keamanan mereka. Sejumlah saksi penumpang dihadirkan, mengisahkan bagaimana Valentina dan Marco memprovokasi keadaan, juga bagaimana maskapai kurang mengontrol petugasnya yang bertindak sewenang-wenang. Suasana sidang menjadi titik awal kebangkitan Purwati, karena kebenaran mulai terungkap di hadapan publik, sekaligus menegaskan bahwa Allah memang memuliakan orang yang teraniaya. Setelah rangkaian persidangan yang berjalan beberapa bulan, hakim akhirnya mengetuk palu, menyatakan bahwa Valentina dan Marco bersalah atas tuduhan fitnah, percobaan pembunuhan, serta terlibat penyelundupan narkoba internasional. Hakim menjatuhkan hukuman penjara jangka panjang bagi keduanya, disertai denda besar yang harus mereka bayar kepada negara, dan beberapa pasang mata penonton di ruang sidang menatap mereka dengan jijik. Giovanni yang telah mengakui menerima suap, dikenai hukuman disiplin dan pidana ringan, namun tetap harus membayar kompensasi kepada Purwati karena ikut andil dalam upaya pembuangan keji itu. Maskapai penerbangan pun dinyatakan lalai mengawasi petugasnya, diwajibkan membayar ganti rugi finansial dalam jumlah besar untuk menutupi penderitaan fisik, mental, dan reputasi yang dialami Purwati. Para saksi yang membela Purwati merasa lega karena keadilan tegak, dan Ahmad mengucap hamdalah saat keluar dari ruang sidang, menegaskan bahwa janji Allah itu pasti, setiap kezoliman akan dibalas setimpal. Valentina mendekam di balik jeruji, menyesali bahwa kesombongan dan niat jahatnya telah berbuah kehancuran, sementara Marco hanya bisa tertunduk lesu, meratapi sisa hidupnya yang harus dihabiskan di penjara. Media di Italia dan Indonesia memberitakan keputusan pengadilan tersebut, memuji kesabaran Purwati yang berhasil meraih keadilan meski harus melalui fitnah dan percobaan pembunuhan. Purwati, dengan tetap menutupi auratnya dan berpegang teguh pada syariat, memberi pernyataan singkat kepada pers. Saya bersyukur kepada Allah atas keajaiban ini, dan berharap tidak ada lagi TKW lain yang mengalami ketidakadilan serupa. Ahmad menemani Purwati kembali ke hotel sementara,
menasihatinya agar menggunakan kompensasi tersebut untuk kebaikan dan membantu keluarga di Indonesia, dan Purwati mengangguk setuju tanpa banyak bicara. Hukuman setimpal bagi para pelaku menjadi babak baru bagi Purwati, yang kini mulai merencanakan kepulangannya sebagai wanita merdeka dan terhormat, membawa nama baik Islam di mata dunia. Setelah urusan pengadilan selesai, Purwati mendapat pencairan dana kompensasi yang jumlahnya sangat besar, ditambah pengesahan kepemilikan harta yang ditemukan di gubuk, membuatnya seketika menjadi orang kaya mendadak. Pihak bank membantu Purwati membuka rekening khusus dengan pengawasan pengacara Christina, agar dana tersebut aman dan tidak diselewengkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Purwati mengabari keluarganya di Indonesia, mengatakan bahwa ia telah selamat dan akan pulang dengan membawa rejeki besar, dan mereka pun bersyukur sambil menanti kedatangannya dengan haru. Meski sempat dirundung fitnah, Purwati kini memutuskan untuk tetap rendah hati. Lalu ia memberi penjelasan kepada Ahmad, "Saya ingin mendirikan yayasan di kampung, agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari rejeki ini," dan Ahmad mendukung penuh gagasan itu. Christina, pengacara yang kagum pada ketabahan Purwati, mengusulkan agar sebagian dana juga dialokasikan untuk amal di Italia, sebagai tanda terima kasih karena negara itu telah memberikan keadilan meski sempat terjadi insiden buruk. Purwati setuju, mengatakan, "Saya tak punya niat meninggalkan jejak buruk di Italia, karena Allah telah menunjukkan kebesarannya di sini," sambil mengutarakan keinginan untuk membagikan sedekah bagi kaum duafa setempat. Berkat bantuan Ahmad, Purwati memperoleh konsultan keuangan syariah, memastikan bahwa semua transaksi dan investasi berjalan sesuai prinsip Islami, sehingga niat bersihnya benar-benar terlaksana. Di saat bersamaan, kabar tentang kebangkitan Purwati menjalar cepat di media sosial, dan banyak orang terinspirasi oleh keteguhannya dalam menghadapi cobaan yang hampir merenggut nyawanya. Sejumlah komunitas Muslim di Italia menyambut baik niat Purwati yang ingin berdonasi membangun pusat pendidikan Islam, dan ia menandatangani dokumen perjanjian kerjasama untuk proyek tersebut. Dengan rejeki tak terduga ini, Purwati merasa tanggung jawabnya untuk membantu sesama semakin besar, karena Allah telah mengangkat derajatnya dari orang yang tertuduh menjadi sosok yang dihormati. Setelah segala urusan administratif dan rencana donasi di Italia ditetapkan, Purwati bersiap pulang ke Indonesia, ditemani Ahmad yang juga merindukan kampung halaman, dan mereka naik pesawat lain dengan penerbangan yang jauh lebih tenang. Setiba di Bandara Internasional di Indonesia, keluarga Purwati sudah menanti dengan penuh haru, dan begitu melihat putrinya turun dari pesawat, sang ibu langsung memeluknya sambil mengucap syukur. "Alhamdulillah, kau selamat nak." Warga kampung yang mendengar kisah Purwati berkerumun di depan rumahnya, ingin menyaksikan sendiri wanita yang difitnah dan terlempar dari pesawat namun kembali dengan keselamatan dan keberkahan luar biasa. Purwati, dengan sederhana, mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mendoakannya, seraya menegaskan, "Atas izin Allah, saya diizinkan selamat dan sekarang siap berbagi rizki ini kepada masyarakat." Ayahnya, Pak Rahman, meneteskan air mata bahagia, menyadari bahwa anak gadisnya yang sempat nyaris kehilangan nyawa kini pulang membawa nikmat yang tidak pernah terbayangkan. Tak lama kemudian, Ahmad membantu Purwati menyusun rencana pembangunan sekolah dan masjid di tanah wakaf milik keluarganya, sekaligus menyalurkan dana untuk program beasiswa bagi anak-anak yatim. Kabar kembalinya Purwati tersebar hingga pejabat setempat, yang kemudian mengundangnya untuk bercerita di balai desa, dan Purwati menceritakan kembali bagaimana Allah menyelamatkannya di udara. Warga kampung menyimak kisah itu dengan kagum, dan sebagian mereka menangis karena terharu mendengar bukti nyata kebesaran Allah yang menolong hambanya yang difitnah. Dalam acara syukuran yang dihadiri banyak orang, Purwati berpesan, "Bekerjalah di luar negeri dengan persiapan matang, jangan sampai kita menjadi korban kejahatan, dan selalu jaga iman dimanapun berada." Kehadiran Purwati di kampung kembali membawa suasana baru, di mana setiap orang bisa belajar bahwa kesabaran dan keyakinan kepada Allah dapat menyelamatkan seseorang dari jurang paling dalam sekalipun. Sementara itu, Valentina dan Marco mendekam di penjara Italia dengan keamanan ketat, menjalani hukuman yang panjang, dan reputasi mereka hancur setelah media mengungkap aksi jahat mereka pada Purwati. Valentina menyesali perbuatannya, mencoba mengajukan banding, namun pengadilan menolak karena bukti kejahatannya terlalu jelas, dan publik pun tidak memberi ruang simpati untuknya. Marco yang dulunya sombong kini dirundung depresi, disudutkan oleh tahanan lain yang membenci penyelundup,
Dan ia tak mampu menghindar karena sistem penjara Italia cukup keras. Uang hasil kejahatan mereka disita seluruhnya. Sementara keluarga mereka turut malu menyaksikan skandal internasional yang menyeret nama Valentina dan Marco di berbagai media massa. Giovanni dipecat dari pekerjaannya, menghadapi hukuman pidana ringan dengan pelayanan masyarakat, dan setiap hari ia terkenang akan kecerobohannya menerima suap yang berdampak pada nyawa seseorang. Di balik jeruji besi, Valentina menyadari bahwa segala rencana busuknya ternyata tidak hanya gagal, tapi juga membawanya pada kehancuran karir dan masa depan, tanpa ada jalan keluar. Marco terus berdiam, menyesali kenekatannya memusuhi orang yang tak bersalah, terutama setelah mendengar kabar bahwa Purwati ternyata masih hidup dan bahkan memperoleh keberkahan luar biasa. Pihak berwenang melacak keterlibatan jaringan narkoba yang menaungi Valentina dan Marco, dan beberapa anggota sindikat lain tertangkap, menambah berat dosa mereka di mata hukum. Valentina sempat berujar pada sipir, "Andai saja kami tidak menuduh wanita itu, semua ini tak akan terjadi." Namun penyesalan selalu datang terlambat, dan ia harus menanggung konsekuensinya. Kisah mereka menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa fitnah dan kejahatan akan berujung pada kehancuran, sementara orang yang terzolimi justru bangkit dengan pertolongan dari Allah. Di kampung halamannya, Purwati meresmikan sebuah sekolah dan masjid yang dibangun dari dana wakaf. Sementara warga berkumpul mengikuti acara tasyakuran dengan penuh sukacita, menyaksikan betapa nikmat Allah terlimpah pada orang yang sabar. Ahmad, yang menjadi saksi hidup kisah keajaiban Purwati, turut diundang sebagai tamu kehormatan dan mengutarakan, "Marilah kita senantiasa menjauhi fitnah dan berlaku adil, karena Allah menyukai orang-orang yang menegakkan kebenaran." Sekolah yang dibangun menekankan kurikulum keagamaan dan keterampilan praktis, sehingga warga desa bisa belajar banyak hal, dan Purwati menamai sekolah itu dengan nama ibunya sebagai wujud rasa bakti. Media nasional meliput peresmian tersebut, membandingkan kehidupan Purwati sebelum menjadi TKW yang penuh tantangan, dengan kondisinya sekarang yang terhormat berkat ujian berat namun berbuah nikmat. Pemerintah setempat menganugerahkan piagam penghargaan kepada Purwati sebagai warga yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Meski awalnya ia difitnah dan hampir kehilangan nyawanya. Purwati tidak menampakkan kesombongan sedikit pun. Malah ia terus mengucap syukur dan menekankan pentingnya berserah diri kepada Allah serta menjalankan ajaran Islam dimanapun berada. Masyarakat yang melihat keteguhan imannya mulai menaruh rasa hormat dan menjadikan Purwati sebagai simbol ketabahan, sekaligus pembuktian bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Bantuan sosial dari Purwati terus mengalir ke panti asuhan, rumah tahfiz, serta proyek ekonomi kreatif di kampungnya, sehingga perlahan tingkat kesejahteraan warga meningkat signifikan. Dalam suatu kesempatan, Purwati menggandeng ayah dan ibunya, memperlihatkan lahan pertanian baru yang dibeli dari sebahagian hartanya, seraya berkata, "Saya ingin agar keluarga dan tetangga kita dapat hidup sejahtera secara mandiri." Dengan berakhirnya fitnah dan turunnya karunia yang tidak terduga, kisah Purwati menjadi bukti nyata akan kuasa Allah, bahwa kesabaran dan keimanan dapat menjadi pelindung paling ampuh terhadap segala rencana buruk manusia.